lagi dengan Pak Ali di channel Pak Ali Pertiwi. Hari ini Pak Ali akan membahas mengenai pecahan dan apa saja materinya. Yuk diikutin. Nah, ini yang akan kita pelajari: pembelajaran pecahan, pengenalan pecahan, hubungan antar pecahan. Yang dimaksud hubungan antar pecahan adalah bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya, mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya, desimal ke pecahan biasa, dan mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Dan terakhir, menyederhanakan pecahan. Pak Ali akan memberikan trik bagaimana caranya atau bagaimana mudahnya menyederhanakan pecahan tersebut. Nah, pengenalan pecahan. Pecahan adalah jumlah bagian tertentu dari seluruh bagian yang ada. Misal 2/3. 2 itu disebut pembilang atau jumlah potongan yang ditentukan. 3 ini itu disebut penyebut atau jumlah semua potongan yang ada. Jadi 2/3. Nah, di antara 2 dan 3 ini ada garis. Itu disebut per. Per itu sama artinya pembagian. Jadi 2/3 sama dengan 2/3. Maka pembagian dan per itu sama. Contoh sederhana, misal 8/2 sama dengan 8/2. Maka kalau kita pengen menyelesaikan 8/2 itu sama dengan 4. 8/2 juga sama dengan 4. Nah, ini sama, maka pembagian dan per itu sama. Ayo kita sama-sama bagaimana menentukan bentuk pecahan. Nah, di sini yang berwarna merah hanya 1 dari 4 potongan yang ada. 1, 2, 3, 4. Jadi pecahannya adalah 1/4. Nah, yang ini ada 3 warna kuning dari 4 yang tersedia. 1, 2, 3, 4. Maka pecahannya adalah 3/4. Dan yang ketiga adalah 1 warna kuning dari 2 potongan yang ada. 1, 2. 1/2. Nah, yang terakhir adalah warna kuningnya ada 3 dari 4 potongan yang ada, maka pecahannya 3/4. Nah, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis pecahan. Model-model pecahan itu seperti apa sih? Yang pertama adalah pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, pecahan biasa terdiri dari hanya pembilang dan penyebut. Pembilang, penyebut. Pembilang, penyebut, pembilang, penyebut. 3/5, 7/12, 12/15. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat yang di depannya bentuk pecahan ini adalah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat, pembilang, penyebut, bilangan bulat, pembilang, penyebut, bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Ini disebut pecahan campuran karena bilangan bulatnya bercampur dengan pecahan. Nah, yang ketiga adalah desimal, ditandai dengan ada koma. Nah, bentuknya seperti ini: 0,8, 0,12, 1,25. Patut diperhatikan bahwa angka di belakang koma itu tidak ada keterangan puluhan, ratusan, ribuan. Maka cara penyebutannya misalnya ini adalah 0,12 bukan 0,12. Sama juga seperti ini 1,25 bukan 1,25. Jadi harus dipahami ya penyebutan angka di belakang koma. Yang terakhir adalah persen. Persen itu adalah singkatan dari per 100 atau memiliki penyebut 100. 10% sama dengan 10/100, 28% sama dengan 28/100, 72% sama dengan 72/100. Nah, materi yang selanjutnya yang kita bahas adalah hubungan antar pecahan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 12/5. Nah, sebelum kita ngerjakan ini kita baca bersama-sama
persyaratan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah apabila pembilannya lebih besar daripada penyebut, atau dengan kata lain di atas ini lebih besar daripada di bawah, maka kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Akan tetapi kalau dia lebih kecil daripada di bawah, itu tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Nah, cara mengerjakannya adalah kita bisa minta bantuan pada pembagian pistol. Nah, 12-nya sebelah dalam, 5-nya di bagian luar. Maka untuk mengerjakan pembagian pistol, biasanya saya sebut adalah pembagian sisa. Ya, kalau sudah ada sisanya lebih kurang dari 5, maka itu adalah sisanya. Nah, setelah modelnya seperti ini, Pali melihat perkalian 5 yang mendekati 12. Kalau bagi yang nggak hafal perkalian boleh disusun, karena dengan disusun akan lebih memudahkan melihat mana angka yang mendekati 12, yaitu adalah 10, bukan 15. Kalau 15 terlalu besar. Maka paling ngambil angka 10, saya letakkan di sini, kemudian saya kurangkan dengan 12. Sebelum saya kurangkan, saya hitung dulu 5 kali berapa sama dengan 10. Itu adalah 2, maka 2-nya saya letakkan di atas, atau 10 ini urutan kedua, 1, 2. Nah, kemudian saya kurangi 12 kurang 10 sama dengan 2. Nah, bagaimana menerapkan setelah mendapatkan hasil seperti ini, bagaimana menerapkannya ke dalam pecahan campuran? Maka bagian atas itu kita letakkan di depan, sisanya kita letakkan di jadi pembilang. Oke, coba kita ulangi contoh soal yang kedua. Nah, untuk penyebutnya sama ya, tidak ada perubahan. Kalau di sini 5, kalau di sini 7, 7. Nah, 38 di dalam 7, Pali susun perkalian 7 agar lebih mudah. Maka Pali cari perkalian 7 yang mendekati 38, itu adalah 35. Nah, maka kalau 35 letakkan di bawah 38, dan urutan 35 saya letakkan di atas. Atau 7 kali berapa dengan 35 adalah 5. Kemudian saya kurangi 38 kurang 35. 8 kurang 5 sama dengan 3. Ini berarti sudah selesai karena 3 lebih kecil daripada 7. Maka 5-nya saya letakkan di depan, 3-nya saya letakkan di sini. Oke, mudah bukan? Oke. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya yang tadi kita kerjakan. Contoh soal 2/3/7. Bagaimana cara mengubahnya menjadi pecahan biasa? Cara mengerjakan adalah, pertama dilakukan adalah bilangan bulat ini 2, kita kalikan dengan penyebut yang di bawah 7, berarti 2 kali 7. Kemudian kita tambahkan dengan pembilang, berarti yang di atas kita tambahkan terakhir. Nah, seperti ini, 2 kali 7 sama dengan 14. 2 kali 7 sama dengan 14 ya. Kemudian 3-nya kita tambahkan, hasilnya adalah 17. 17 ini yang menjadi pembilangnya, penyebutnya tetap. Contoh kedua, 10 5/6. Maka 10 kali 6 tambah 5. Ya, tentunya 10 kali 6 sama dengan 60. Kemudian yang di atas kita tambahkan, tambah 5 sama dengan 65. Maka 65/6. Ayo, sebelum kita berpindah ke materi lain, pahami keterangan pecahan campuran ya. 10 itu adalah bilangan bulat, di bawah itu disebut penyebut, di atas itu adalah pembilang. Jadi kalau mau mengerjakan seperti ini, bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang. Nah, materi selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa ke desimal. Ada 2 cara, Pali akan mengajarkan dua-duanya. Cara pertama yang sering Pali ajarkan kepada murid Pali, yaitu mengubah penyebutnya menjadi 10, 100 ribu, 10.000 dan seterusnya. Caranya adalah kita melihat faktor dari 10,
100 dan 1000 dan sebagainya. Nah, sebelum itu kalau sudah penyebut 10 ini akan sangat mudah. Misalnya 3/10. 10 itu menandakan dia di belakang koma ada satu angka. Maka tinggal kita tulis 3, 0,3. Karena satu angka di belakang koma berarti kita tulis angkanya 3 aja. Hitung 1 baru koma, 0,3. Sama juga seperti ini, satu angka di belakang koma. Kita tulis 7, kemudian hitung 1 koma di depan. Jadi 1 koma, jadi 0,7 karena satu angka di belakang koma. Ini satu angka ya, 7 doang. Ini juga satu angka. Nah, kalau dia 2 angka tapi yang diminta di bawah adalah satu angka di belakang koma, kita hitung aja. 1, ini 4 itu kita hitung angkanya 1, maka di depan 4 itu kita letakkan komanya. Jadi 2,4. Kalau kita letakkan di depan 2 itu berarti harus 100 di sini. Karena ini 10 maka kita hitung 1 koma ya. Nah, ini 100. Bagaimana cara penulisannya? Maka ini ada 20, maka di belakang koma, tanda koma itu harus 2 angka, 1, 2. Berarti di depan angka 3 kita letakkan komanya, jadi 0,35. Sama juga seperti ini, 1, 2, maka 0,47. Nah, ini adalah 2 angka di belakang koma, sedangkan angkanya di atas ada 3, maka kita hitung 1, 2, maka kita letakkan di depan angka 7, maka 4,75. Nah, gimana kalau cuma ada 1 tapi 2 angka di belakang koma? Maka tinggal kita hitung 1. Kalau nggak ada angka di sini kita tambahin 0. 0 sama dengan kosong kan sama. Maka 1, 2, sudah 2, maka komanya kita letakkan di sini. Ya, jadi 0,05. Nah, cara pertama dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100 dan 1000 dan sebagainya. Nah, Pak Ali akan memberikan faktor dari 10, 100, 1000 agar lebih memudahkan mengerjakan pecahan yang ada di bilangan faktor 10 ini. Ini 10 itu 2 berpasangan dengan 5, 100 itu 2, 50, 4, 25, 5, 20. Faktor itu berarti 2 kali 50 100, 4 kali 25 100, 5 kali 20 juga 100. Di sini juga 1000, 2 kali 500 1000, 4 kali 250 1000, 5 kali 200 1000, 8 kali 125 juga 1000. Jadi kalau sudah kita menghafal faktor dari 10, 100, 1000 akan sangat mudah untuk mengerjakannya. Misal contoh 3/5. Nah, 5 di sini ini ada 5, ini juga ada 5, sini juga ada 5. Tapi kita menggunakan yang kecil aja, yang paling kecil. Jangan yang gede, yang kecil aja. Maka 5 itu pasangannya adalah 2. Maka 5-nya kita kalikan 2. Ya. Kalau 5-nya kita kalikan 2, maka di atas juga dikalikan 2. Jadi sama. Karena kalau senilai pecahan senilai itu apabila perkalinya atau pembaginya sama. Jadi pembilan dan penyebutnya dibagi atau dikali dengan angka yang sama. Maka hasilnya adalah 6/10. Kalau sudah 6/10 maka akan lebih mudah menjadi 0,6. Contoh kedua 12/25. 25 di sini adalah pasangannya adalah 4. Maka 25-nya kita kalikan dengan 4. Kalau 25-nya kita kalikan 4, maka 12-nya juga dikalikan 4. Maka hasilnya adalah 4 kali 12, 48/100. Nah, ini adalah 100, berarti 2 angka. 1, 2, sininya koma, di depan 4. Berarti 0,46. Cara kedua adalah dengan melakukan pembagian pistol. Ya, ini favorit Pak Ali nih kalau mau mengerjakan. Contoh 2/5. Maka pembilannya kita letakkan di dalam, penyebutnya kita letakkan di luar. Maka kita susun perkalian 5-nya. Karena 2
dikurangi 5 nggak bisa, maka 2-nya minta tolong ke koma, sehingga 2-nya ini menjadi lebih besar. Nah, 0, kalau di atas sudah kita letakkan tanda koma, maka di sini kita tambahi angka 0 jadi 20. Setelah itu kita cari perkalian 5 yang mendekati 20, yaitu 20, maka 20 ini adalah urutan keempat. Kita letakkan di atas urutannya, atau 5 kali berapa hasilnya 20 adalah 4, maka 4 kita letakkan di atas, hasilnya adalah 0. Apabila hasilnya sudah sama dengan 0, maka jawabannya adalah 0,4. Contoh kedua, 3/8. 3/8, 3-nya di dalam, 8-nya di luar. Karena 3 lebih kecil, maka 3-nya minta sama koma. Ya. Kembali menyusun perkaliannya ya. 0, maka 30-nya kita tambah angka 0. Maka Pak Ali cari perkalian 8 yang mendekati 30. Oh, ternyata 24. Ini ya 24 ya. Karena kalau 32 kebesaran, berarti 24. Pak Ali letakkan di sini. Turut garis. Maka 24 urutannya adalah 3, atau 8 kali berapa hasilnya 24 itu adalah 3. Kemudian Pak Ali selesaikan. 30 kurang 24 itu adalah 6. Kemudian karena ini 6 lebih kecil daripada 8, di atas sudah ada tanda koma. Kalau dia hasilnya belum selesai sampai seperti 0, maka dia ditambahin 0 terus selama dia lebih kecil daripada pembaginya ya. Maka 60 dikurangi 56. Nah, perkalian 8 yang mendekati 60 adalah 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 7 di sini. Maka 60 kurang 56 adalah 4. Kecil lagi, kita tambah lagi angka 0. Maka Pak Ali cari yang mendekati 40 atau sama dengan 40. Oh, ternyata 40 ada. Hasilnya adalah 0. Nah, 40 itu urutannya adalah 5. Karena ini sudah 0, maka jawabannya di sini adalah 0,375. Contoh ketiga, 12 dibagi 25. Nah, untuk lebih memudahkan Pak Ali susun perkalian 25 ya. 25, 50, 75 ya. Karena di sini 12 lebih kecil daripada 25, maka Pak Ali minta bantuan pada desimal lagi atau koma lagi. Maka di sini 0, di sini saya tambah 0 ya. Maka Pak Ali cari perkalian 25 mendekati 120 adalah 100. Karena kalau 125 itu kebesaran, maka 120 saya kurangi menjadi 20 nanti di sini. Akan tapi Pak Ali urutannya lupa. Kita letakkan dulu urutannya. Lalu kita kurangkan. 20 kurang 100 sama dengan 20. Karena 20 ini lebih kecil daripada 25, di atas sudah ada tanda koma, maka ini bisa ditambah 0 di sini. Maka hasilnya adalah Pak Ali cari perkalian 25 yang hasilnya 200. Oh, ada, ternyata adalah 8. Maka di sini hasilnya adalah 0,48. 200 kurang 200 sama dengan 0, berarti berhenti. Sudah selesai, maka di sini adalah 0,48. Nah, 12/25 apabila dipakaikan cara pertama juga akan menghasilkan 0,48. Nah, soal yang terakhir, gimana kalau pecahan campuran, Pak? Nah, sama juga, akan tetapi 5-nya ini kita gunakan terakhir. Maka 3 bagi 4, karena 3-nya kecil, minta bantuan pada koma, maka ini jadi 30. Pak Ali cari perkalian 4 mendekati 30 itu adalah 28. 30 kurang 28 adalah 2. Nah, urutan 28 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, maka di sini 7. 30 adalah 2. Di atas sudah koma, maka ini karena kecil saya tambah 20. Maka di sini hasilnya adalah ambil 20 karena yang mendekati 20 ada 20. Maka urutannya saya letakkan di atas. Maka 20 kurang 20 dengan 0 berhenti, maka jawabannya adalah 0,75. Akan tetapi 0 ini bila kita pakai 0 ini apabila di sini tidak ada angka
tapi karena di sini ada angka, maka 5-nya mengganti 0, berarti 5,75. Ini 0, saya ganti menjadi 5,75. Nah, mengubah desimal ke pecahan biasa. Caranya dengan melihat banyak angka di belakang tanda koma. Misal 0,46. Jumlah banyak angka di belakang koma ada 2 angkanya, angka jadi per 100. Berarti kita letakkan 46 per 100. 0,9. Jumlah banyak angka di belakang koma adalah ini di belakang koma ya, yang ini ya. Ini di depan koma. Di belakang koma adalah 1 angka, jadi per 10, di bawahnya 10, di atasnya 9 per 10. Nah, 100 yang ketiga 2,54. Nah, ini di belakang komanya adalah 54. Maka jawabannya adalah 254,100, atau bisa juga diberikan pecahan campuran, yaitu 2,54. Ya, 2,54 per 100 karena 2 angka di belakang koma. Lihat, ini adalah patokannya. Satu angka di belakang angka koma per 10 atau per 10, 2 angka di belakang angka koma per 100, 3 angka di belakang angka koma per 1000. Per 1000 seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa dan desimal ke persen. Biasa dan desimal ke persen. Pengertian persen itu, jadi akan mudah mengerjakan apabila kalian paham persen itu apa sih. Persen itu adalah per 100, panjangan dari per 100, atau pecahan biasa dengan penyebut 100. Itu persen. Contoh desimal ke persen, 0,25 per 100. Sudah kita jadiin 25%. Dari sini adalah 25%. Ini 1,12, maka 112 per 100 sama dengan 112%. Mudah bukan? 0,2, 2 per 10, maka kita kalikan dulu supaya 100, berarti 10-nya kita kalikan 10. Ya, berarti 20 per 100. Kenapa dikali 10? Karena kalau 10 kali 10 sama dengan 100. Kalau di sini dikali 10, maka di atas juga dikali 10, pecahan senilai. Maka jawabannya adalah 20%. 20%. Jadi apabila penyebutnya sudah jadi 100, maka itu sudah bisa diubah menjadi persen. Contoh pecahan biasa ke persen. Misalnya ini patokannya untuk angka yang bisa diubah ke dalam per 100, ini patokannya 2, 4, 5, 50, 25, dan 20. Misalnya 3 per 4. Berapa kali berapa? 4 kali berapa yang hasilnya 100? Kan kita patokan adalah penyebutnya. Nah, pasangan 4 di sini adalah 25, maka 4 kali 25, 3-nya harus juga dikalikan dengan 25 biar senilai dengan dikalikan dengan angka yang sama. Maka hasilnya 75, maka 75%. 1 per 5, 5 adalah pasangannya 20, maka 1 per 5 dikali 20 sama dengan 20 per 100, sama dengan 20%. 35 kali 2, 50 kali 2, kalau sama-sama dibagi 2, maka kita kalikan jadi 70 per 100, maka jadi 70%. Soal terakhir 20 pasangannya adalah 5, maka 19 kali 5, 20 kali 5 sama dengan 95 per 100 atau menjadi 95%. Mudah ya. Nah, yang terakhir adalah trik menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan, mencari pecahan senilai dengan angka yang lebih kecil, itu dalam menyederhanakan pecahan. Misal 4 per 8, itu kita cari
pecahan senilai dari 4/8 dengan angka yang lebih kecil. Mengecilkan pecahan. Ya, jadi menyederhanakan pecahan itu menyederhanakan pecahan, mencari pecahan senilai dengan angka yang lebih kecil, atau mengecilkan pecahan. Misal 4/12 sama dengan 1/3. Dari mana angka 1/3 atau bagaimana caranya supaya muncul 1/3? Ada pertama, mencari perkalian yang hasilnya ada nilai pecahan 4 dan 12. Misalnya, perkalian berapa sih yang ada 4 sama 12? Yaitu adalah perkalian 4. 4 kali 1 ada 4-nya. 4 kali 3 itu sama dengan 12. Jadi di perkalian 4 itu ada angka 4 dan 12. Maka kita lakukan pembagian dengan angka 4 saja. 4 bagi 4 sama dengan 1, 12 bagi 4 sama dengan 3. Maka muncullah 1/3. Yang kedua adalah melihat apakah dia bilangan genap, kemudian kita bagi 2. Misalnya bilangan genap itu kan 2, 4, 6, 8 atau 0 bisa. Jadi 4 sama 2 yang kita lihat di belakangnya saja, tidak usah satunya di belakang sini. Kalau dia bisa masuk kategori bilangan genap, maka kita bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2, 12 bagi 2 adalah 6. Kemudian 2 sama 6 itu masih bilangan genap, maka 2 bagi 2 sama dengan 1, 6 bagi 2 sama dengan 3. Seperti itu. Mencari FPB angka pembilang dan penyebut, jadi kita cari FPB dari 4 sama 12. Kemudian setelah ketemu baru kita ambil bilang FPB-nya, baru kita pakai untuk membagi dari dari dua angka yang ada di pecahan tersebut. Penjelasan cara pertama, biar lebih mudah, ini contohnya bagaimana cara menyederhananya. Pak Ali menyusun perkalian agar lebih mudah dipahami, atau alat bantu perkalian. Perkalian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang 9 sama 27. Perkalian di sini yang ada 9 sama 27 itu hanya di perkalian 9. Maka ini 9, ini 27. Maka 9/27 itu bisa dikecilin dengan mengambil pembagian 9. Jadi 9 bagi 9 itu sama dengan 1. 27 bagi 9 sama dengan 3. Jadi 1/3. Nah, yang kedua adalah 18 dan 42. Coba cari di sini yang ada angka 18 dan 42. Oh, ternyata di perkalian 6. Ini 18-nya, ini 42-nya. Nah, setelah itu kita bagi 18 bagi 6 sama dengan 3, 42 bagi 6 sama dengan 7. Jadi 3/7. Mudah bukan? Nah, yang kedua adalah 12/48. 12/48 itu ada di perkalian 12 sama 48. 2 sama 8. Nah, ternyata 2 sama 8 ini ada juga di perkalian 2. 2, 8. Oh, berarti masih bisa dibagi 2. Maka hasilnya 1/4. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Ya. Pertama kita bagi 2. Kemudian pertama kita bagi 6. Hasilnya 2/8. Kemudian kita bagi 2 lagi, hasilnya 1/4. Maka ini ya 1/4 ini menjadi pecahan biasa, pecahan sederhana. Nah, cara yang kedua adalah kita menentukan bilangan genap. Nah, bilangan genap di sini ada 0, 2, 4, 6, 8. Yang kita perhatikan adalah angka terakhirnya. Ya, bukan angka keduanya, tapi angka terakhirnya doang. Sini 6 sama 8. Nah, ini ada 6 sama 8, berarti bisa. Berarti 16 bagi 2 sama dengan 8, 24. Oh, ternyata 8 sama 24 masuk bilangan genap, maka dibagi 2 lagi. Hasilnya adalah 4, 12. Semua 4 sama 2 masih bisa dibagi lagi, berarti 4 bagi 2 sama dengan 2, 12 bagi 2 sama dengan 6. Ternyata 2 sama 6 itu bilangan genap lagi, bagi 2 lagi. Ini salah, ini seharusnya sama-sama dibagi 2 ya.
maka hasilnya adalah 1/3 terakhir. Jadi 6 sama 8 itu 8/4, 4 12 bilang genap, 2 per 6 bilang genap, maka selalu dibagi 2, maka hasilnya 1/3. Contoh soal kedua adalah 2 sama 0 itu bilangan genap, maka kali bagi 2, kali bagi 2 ini, bagi 2 hasilnya 6 sama 10, ini 6/10, 6 sama 0 lagi, 6 sama 0 bisa dibagi 2, 3/5, maka hasilnya adalah 3/5. 3 sama 5 ini bukan bilangan genap. Contoh soal terakhir 14/30, 4 sama 0 bisa dibagi 2, berarti 14 bagi 2 adalah 7, 30 bagi 2 adalah 15, maka sampai sini aja karena 7 tidak ada di dalam sini, 15 juga nggak ada, 5 di sini juga nggak ada. Nah, cara ketiga atau cara umum dilakukan adalah mencari FPB dari bilangan dan penyebut, pembilan dan penyebut. Faktor 12, 18. Faktor dari 12 adalah 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, itu faktornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sedangkan 18 adalah 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Nah, yang sama di antara faktor 12 18 itu adalah 6. Berarti kita ambil 6 untuk pembaginya. Maka 12 bagi 6, 18 bagi 6 sama dengan 2/3. Maka hasilnya adalah 2/3. Soal kedua 24, faktornya adalah 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Nah, semuanya menghasilkan angka 24. Jadi ini adalah faktor dari 24. 32, 1 kali 32, 2 kali 16, 4 kali 8. Maka faktornya adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, kita cek mana angka yang sama faktor dari 24 sama 32, yaitu 8. Maka kita ambil pembagian 8. Berarti 24 dibagi 8, 32 dibagi 8. Hasilnya adalah 24 bagi 8 adalah 3, 32 bagi 8 adalah 4, 3/4. Contoh terakhir 9 itu faktornya 1 kali 3 sama 1 kali 9, 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau 27 1 kali 27, 3 kali 9 27. Maka faktor yang sama adalah 9, maka kita bagi dengan angka 9. Maka hasilnya adalah 9 bagi 9 1, 27 bagi 9 sama dengan 3. Nah, catatan, faktor adalah angka dari perkalian yang muncul dari nilai yang ditentukan atau ketika kita kalikan bersama menghasilkan bilangan asalnya. Contoh 6 faktornya adalah 2 kali 3 atau 1 kali 6. Jadi kalau 2 kali 3 sama dengan 6, 1 kali 6 sama dengan 6. Itulah faktor. Terima kasih telah menyaksikan video Pak Ali. Semoga bisa membantu kalian dalam mengerjakan pecahan. Untuk selanjutnya video berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, desimal, dan persen. Simak terus, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, membantu Pak Ali dan selalu semangat untuk memberikan video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.